Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ila qiyamis sa'ah. Mabadu ikhwatul akhibah, ikhwatul talabah, arsyadakumullah ta'ala. Kita lanjutkan kembali bacaan kita terhadap matan Abi Syuja yang pada hari yang lalu kita sudah menyelesaikan bab tentang najis, bagaimana tata cara menyucikannya dan lain sebagainya. Kita masuk ke pembahasan terakhir dari bab toharoh di matan Abi Syuja, pembahasan terkait dengan haid, nifas dan istihadah. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi bayani ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum terkait dengan haid, nifas dan istihadah. Wa yakhruju, keluar, minal farji, dari farji, salah satu dima'in, 3 jenis darah. Yang pertama damul haidhi, darah haid, wan nifasi, yang kedua darah nifas, wal istihadati, yang ketiga darah istihadah. Fal haidu, darah yang pertama darah haid, huwa adalah adamu, darah al khariju, yang keluar, min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan, ala sabilis sihah, ala sabilis sihah, dalam kondisi sehat, atau keluarnya itu bukan karena penyakit. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena melahirkan, bukan juga karena melahirkan. Walaunuhu, warnanya, aswadu, hitam, hitam. Tapi kalau kita baca di footnote itu keterangan dari Bunda Aisyah, darah haid ya kadang merah, kalau di awal-awal, kadang ada juga yang warnanya masih agak kuning. Muhtadimun, bercahaya, atau warnanya itu warna yang pekat. Laddaun, laddaun itu aromanya menyengat, aromanya menyengat, itu darah haid. Wan nifasu, darah nifas, huwa adalah adamu, darah al khariju, yang keluar, akibal wiladati, setelah melahirkan. Artinya darah yang keluar sebelum dan saat melahirkan bukan dihitung sebagai darah nifas. Wal istihadatu, dan darah istihadah, huwa adalah adamu, darah al khariju, yang keluar, fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi, darah yang keluar pada hari-hari selain hari haid dan hari nifas, hari nifas. Riwayatnya itu adalah Fatimah binti Abi Hubeish yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ini mengalami istihadah, maka Rasulullah memerintahkan agar meninggalkan sholat pada hari-hari normalnya dia haid. Adapun di luar hari-hari di mana biasanya dia haid, maka tetap mengerjakan sholat. Nanti tata caranya, setiap kali akan sholat dibersihkan, kemudian berwudu, kemudian langsung segera sholat. Dibersihkannya ketika sudah masuk waktu sholat. Ngapain notat kita membahas tentang haid, nifas, istihadah? Kita kan cowok, ya kita cowok, tapi suatu saat kita akan bersama dengan seorang cewek. Tentunya bersama itu dalam ikatan yang halal, kan gitu. Apa ada yang berniat seperti Imam Nawawi atau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Tidak apa-apa, saya mendukung kalau ada. Yang penting betul-betul menjadi seperti beliau, semangat ilmunya, semangat tasnifnya, menulis karyanya, kan gitu kan. Atau seperti Imam Suyuti. Kalau Imam Suyuti itu prinsipnya enggak, ilmu itu hidupnya di antara 2 paha perempuan. Kalau Imam Suyuti, jadi justru dengan menikah itu semakin semangat untuk belajar. Imam Suyuti. Imam yang lain enggak, banyak yang mengatakan ilmu itu disembelih di antara 2 paha perempuan. Orang setelah menikah itu sulit untuk
belajar ya. Artinya apa? Para ulama berbeda pendapat kan berarti memang kondisional dan situasional kan gitu. Nah, kalau yang cowok malas belajar nikah sama cewek yang juga malas belajar ya sudah itu. Min plus min makin min jadi paimin nanti. Itu. Kalau salah satu dari pasangan itu ada yang rajin belajar kan agak mending ya, kemungkinannya dua, antara yang satu tergoda untuk ikut belajar atau yang satu tergoda untuk ikut tidak belajar kan gitu. Kalau dua-duanya sama-sama belajar kan insya Allah. Jumat lalu pas kita ikut daurah Tadkiratus Sami di Solo itu ada beberapa ustadz yang bawa istrinya. Bahkan di tengah-tengah daurah ada suara anak kecil nangis gitu. Belajar sambil membawa anaknya gitu. Ada juga seorang ustadz yang berangkat ke luar negeri belajar, meninggalkan anak istrinya di Indonesia ya, ada seperti itu gitu. Wah, saya juga pengen seperti itu Ustaz. Enggak apa-apa, yang penting antum meninggalkan anak istri di sini itu siap nafkahnya, jangan cuma ditinggalkan nggak ditinggali sangu. Nah, itu namanya apa? Menelantarkan anak dan istri, padahal nafkah anak dan istri itu hukumnya wajib. Wa aqallul haidhi, durasi minimal haid yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Ini ada satu hadis dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu, durasi maksimalnya khamsata asyara yauman, 15 hari. Kalau lebih dari itu berarti istihadhah. Wa ghalibuhu, umumnya sittun aw sab'un. Normalnya umumnya 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Jadi nanti kalau salah satu di antara antum ada yang dikasih amanah untuk megang jamaah ibu-ibu, terus ada yang nanya, "Ustadz, ini saya biasanya haid 7 hari selesai, tapi ini masih keluar darah terus sampai hari ke-12. Apakah ini istihadhah, Ustaz?" Jawabannya apa? Bukan istihadhah, itu masih darah haid karena masih kurang dari 15 hari. Wa aqallun nifasi lahdhatun, durasi minimal nifas adalah sebentar. Jadi setelah melahirkan ada darah keluar, mungkin cuma 1 atau 2 jam, setelah itu kemudian berhenti. Bisa jadi. Wa aktsaruhu, durasi maksimalnya sittuna yauman, 60 hari. Ada seorang ibu habis melahirkan, masih keluar darah terus sampai hari ke-55. Terus bertanya kepada kita, "Ustadz, ini saya setelah melahirkan masih keluar darah terus sampai hari ke-55. Apakah ini saya anggap sebagai darah istihadhah atau bagaimana, Ustadz?" Jawabannya, darahnya masih darah nifas. Kenapa? Karena masih di bawah 60 hari. Kalau ditanya dalilnya apa? Ada, Bu, di matan Abi Suja. Dalil hadisnya, Ustadz, tidak perlu saya sampaikan, Bu, nanti malah mumet jenengan. Karena hal-hal seperti ini memang kalau kita baca di foto itu kan juga banyak disimpulkan dari istiqra. Wa ghalibuhu, umumnya arba'una yauman, 40 hari. Umumnya itu 40 hari sudah beres. Wa aqallut tuhri, durasi minimal suci bainal haidataini, di antara 2 haid, khamsata asyara yauman, 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada batasan untuk durasi maksimalnya. Artinya apa? Bisa jadi seorang perempuan itu setelah haid dia suci sampai 11 bulan, baru kemudian haid lagi. Itu bisa jadi. Wa aqallu zamanin,
usia minimal tahidu fihil mar'ah, di mana seorang perempuan mengalami haid usinina 9 tahun. 9 tahun. Artinya apa? Ketika ada anak SD kelas 1, usianya baru berapa? 7. Sudah keluar darah. Apakah dianggap darah haid? Tidak dianggap darah haid. Tidak dianggap sebagai seorang mukallaf. Kalau perempuan kan dianggap balik kan ketika dia sudah haid dan usianya sudah di atas 9 tahun. Wa aqallul hamli, durasi minimal seorang perempuan itu hamil sittatu ashhurin, 6 bulan. Masa cuma 6 bulan Ustaz? Iya, 6 bulan. Kenapa? Dalilnya di surat Al-Ahqaf itu kan ada wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamluhu wa fisaluhu, hamlun itu hamil, fisal itu sapih. Artinya apa? Sapih ini kan durasi menyusui. Durasi menyusui dalam surat Al-Baqarah berapa? Wal walidatu yurdina berapa? 2 tahun. 2 tahun sama dengan berapa bulan? 24 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu berapa bulan? Salasuna syahra. Dikurangi berapa? 6 bulan. Sapihnya 24 bulan, berarti hamilnya berapa? 6 bulan. Maksudnya apa? Kalau ada seorang perempuan melahirkan anak ketika usia kandungannya baru atau sudah 6 bulan, jangan langsung dituduh, tuh kayaknya udah duluan deh. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya ya? Kecuali kalau setelah akad nikah 2 bulan atau 3 bulan melahirkan, nah itu udah kemungkinan besar emang sudah ada isinya dulu sebelum akad, nah gitu. Wa aktsaruhu arba'u sinina, durasi maksimal hamil 4 tahun. 4 tahun. Tapi kalau hari ini dimarahin sama bidan, orang telat dari HPL 2 minggu aja itu udah mesti langsung disuruh periksa, suruh apa gitu kan. Ada salah seorang saudara saya itu hamil 12 bulan. 12 bulan baru melahirkan. Umumnya kan berapa? 9 kan? 12 bulan baru melahirkan. Anaknya berapa? 5 kilo apa 5,5? Ya 12 bulan kok. Kan gitu. Yang 9 bulan aja 4, 3,5 ya. 12 bulan ya wajar. Anak saya yang kedua itu lahir 4 kilo. 4 kilo. Wa ghalibuhu tis'atu asyhurin, umumnya 9 bulan. Umumnya 9 bulan. Berikutnya kita berbicara tentang apa saja yang menjadi pantangan atau larangan untuk mereka yang haid nifas, mereka yang junub, dan mereka yang berhadas kecil. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi samaniyatu asya'a, menjadi haram karena haid dan nifas 8 hal, 8 perkara. Yang pertama as-sholatu, sholat, dan tidak wajib qadha. Paham ya? Perempuan yang haid atau nifas dia tidak wajib mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan ketika dia sedang haid. Tapi nanti ada rinciannya kaitannya dengan ini. Misalkan seorang perempuan haid jam 1 siang dalam kondisi dia belum sholat duhur, maka sholat duhurnya nanti harus dia qadha. Kenapa? Karena ada waktu dari sejak masuk waktu duhur sampai dia haid, waktu yang cukup bagi dia sebenarnya untuk sholat duhur. Kenapa kok dia belum sholat duhur? Nah gitu. Nanti ada rinciannya seperti itu. Kemudian kalau seorang perempuan misalkan dia suci jam 4 sore, suci jam 4 sore, artinya dia suci dalam waktu di mana sholat duhur dan sholat asar bisa dijamak, maka
ketika dia suci jam 4 sore dia sholatnya tidak hanya sholat asar, sholatnya adalah zuhur dan asar. Itu nanti ada rinciannya tersendiri dan syarahnya ada di kitab yang lebih tebal. Wasaumu puasa. Kalau puasa ini puasa wajib maka harus diqadha, puasa Ramadan. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf. Wa dukhulul masjid. Dukhulul masjid, kalau kita baca di footnote-nya itu, kalau dikhawatirkan akan mengotori, maka hukumnya bisa menjadi hanya sekedar makruh. Tapi kalau dia tinggal di masjid, maka secara mutlak baik dia khawatir mengotori atau tidak, hukumnya haram. Paham ya? Paham maksudnya ya? Seorang perempuan kalau dia haid tidak boleh masuk dan menetap di masjid, tinggal di masjid 10 menit, 15 menit tidak boleh. Paham maksudnya kan nih? Kalau cuma masuk khawatir mengotori masjid, haram. Kalau tidak khawatir hukumnya makruh. Paham? Tapi kalau niatnya netap di masjid, maka walaupun tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid, hukumnya haram, tidak boleh. Dan masjid yang dimaksud adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Tempat yang diwakafkan untuk sholat. Wa tawafu tawaf. Ibunda Aisyah pernah mengalami haid ketika sudah berihram, maka Rasulullah bersabda kepada beliau, kerjakanlah apapun yang dikerjakan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf. Wal wat'u, jima, berhubungan suami istri, ini juga haram hukumnya. Kalau memang nggak betah menahan diri 7 hari, ya nikah lagi, masna. Kalau ternyata 2 istri ini jadwal haidnya sama bareng, ya tambah 1 lagi, kan gitu. Yang penting siap. Wal istimta'u bima bainas surrati war rukbah, bersenang-senang dengan area di antara pusar dan lutut. Kalau mau bersenang-senang dengan area di luar itu, di atas pusar, di bawah lutut. Itu nanti ada keterangan lebih lanjut, tapi belum bisa saya sampaikan ke antum. Nanti kalau antum udah nikah boleh datang ke sini, nanti tak jelaskan hal lain lanjutan dari ini insyaallah. Tapi catatannya antum harus sudah menikah. Datang lagi ke Nasirul Quran, nanti insyaallah saya ceritakan lebih lanjut terkait dengan yang terakhir ini tadi. Sekarang tak ceritakan, nanti antum malah dewasa sebelum waktunya. Wa yahrumu 'alal junubi, haram atas orang yang junub khamsatu asya'a, 5 hal. Yang pertama as-salatu, salat, jelas. Wa qiraatul Quran, yang kedua membaca Al-Quran. Wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf. Wa tawafu tawaf, wal lubthu fil masjid, tinggal di masjid. Kecuali karena ada uzur, junubnya di masjid, ketika bangun semua pintu sudah dikunci oleh takmir, akhirnya kan nggak bisa keluar. Ya mau nggak mau dia nunggu takmir datang untuk membukakan pintu. Wa yahrumu 'alal muhdits, haram atas orang yang berhadas. Artinya di sini berarti hadas kecil. Salah satu asya'a, 3 hal. As-salatu, salat, wa tawafu tawaf, wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf. Menyentuh dan membawa mushaf. Berarti harus wudu terus tadi ya. Apalagi kita sebagai penghafal Al-Quran, kita lebih layak untuk menjaga kesucian. Kita lebih layak untuk menjaga
kesucian. Beratnya wudhu apa sih? Beratnya wudhu apa sih? Kita juga hidupnya tidak bareng dengan perempuan ajnabi kan, sehingga kemungkinan untuk hadasnya kan apa ya, ma kharaja minas sabilain kan. Kalau ma kharaja minas sabilain kan setelah keluar langsung wudhu kan bisa. Kecuali kalau memang orangnya ngentutan ya sangel. Makanya antum harus paham terhadap diri antum sendiri. Biasanya saya itu menjadi ngentutan setelah makan apa, kan gitu. Misalkan kalau saya habis makan geprek sai itu mesti berat misalkan. Nah, berarti dikurangi sainya, kan gitu. Sainya dikurangi. Kenapa, Rok? Nah, kalau gitu saya mengurangi minum lah biar nggak sering-sering ke belakang. Ya, kalau antum mengurangi minum itu tidak berimbas parah terhadap kesehatan antum ya tafadhol. Tapi kalau secara kemungkinan kuat dengan antum mengurangi minum itu justru menjadikan antum down, drop, dehidrasi, bahkan sampai pingsan ya jangan tinggalkan, jangan dikurangi porsi minumnya kan. Berapa porsi ideal seorang manusia minum sehari semalam? Berapa liter? 2 ya. 2 liter bukan 2 galon. 2 galon kembung. Ini pembahasan terakhir dari bab toharoh. Dari bab toharoh. Alhamdulillah kita telah selesaikan bab toharoh dari awal terkait dengan air, kemudian menyamak kulit bangkai, kemudian istinja, wudu dan lain sebagainya, tayamum, masul khuf, haid, nifas dan istihadah. Dari awal pembahasan air sampai terakhir hal-hal yang diharamkan untuk perempuan haid, nifas, orang yang junub dan orang yang berhadas. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, nah kita bahas bareng-bareng sebelum nanti pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan tentang sholat. Tafadhol kalau ada. Ya. Itu yang apa qiraatul Quran itu namanya baca atau termasuk murojaah gitu? Membaca. Kalau kayak murojaah itu enggak apa-apa. Setahu saya enggak masalah. Setahu saya enggak masalah. Allah alam. Atau mungkin mutlak ya di sini ya, karena bahasanya qiraatul Quran. Allah alam. Saya belum saya belum dapat keterangan lebih rinci, tapi memang amannya tidak membaca. Tapi memang kalau murojaah ya ada sih yang mengatakan kalau memang disangka kuat dengan dia tidak murojaah hafalannya bakal hilang, ya dia boleh untuk murojaah tanpa menyentuh mushaf. Tapi kan di sini dibedakan, memang menyentuh dengan baca kan dibedakan. Berarti kan membaca secara mutlak. Membaca secara mutlak memang tidak diperbolehkan. Untuk kita kaum laki-laki mungkin relatif lebih mudah karena orang junub itu kan ya tinggal kapan dia pengen mandi kan gitu kan. Kalau perempuan haid dan nifas kan dia tidak bisa nifasku sampai tanggal ini, enggak bisa kan? Enggak bisa. Allah alam. Ada lagi? Ya. Berarti kalau misalkan wanita menghafal Quran itu saat haid bagaimana? Tidak ngasih. Ya libur dari Al-Quran, tapi kan nggak boleh libur dari zikir. Kalau zikir tidak masalah. Semuanya juga libur kan, sholatnya libur, puasanya libur, kan itu. Makanya kita pernah dapat satu buku itu kan, Allah alam ya, apakah terjemahan atau susunan orang Indonesia? Sepertinya sih terjemahan. Judulnya kan Wirid Wanita Haid. Nah, itu supaya perempuan yang haid itu tidak terus kosong melompong. Dia tetap membaca zikir-zikir, membaca wirid kan seperti itu. Karena kan kalau perempuan haid kan bangun pagi itu udah nggak punya tanggungan sholat subuh, los
Kan gitu kan? Allah alam. Makanya laki-laki sama perempuan tuh untuk menghafal Al-Quran itu lebih banyak waktu untuk laki-laki. Tapi kan kita dapati fakta dan realita kan pondok-pondok yang tahfidz putri justru malah standarnya tuh tinggi-tinggi. Standar ujiannya tuh kita pernah dapati ada satu pondok tahfidz putri. Standar ujian kenaikan juz itu dalam satu juz tidak boleh salah lebih dari 3. Satu juz. Kalau salahnya lebih dari 3 diulang. Dan itu rata-rata lulus ujiannya itu. Padahal waktu murojaahnya kan mesti udah berkurang kan, sebulan itu mesti ada liburnya kan, setorannya juga mesti ada liburnya. Allah alam. Ya tapi tentu kita tidak boleh membanding-bandingkan seperti itu. Fadhal kalau ada lagi. Awalid. Wala junuban illa abil. Di mana ya? Ayat apa itu ya? Oh ini ya. Allah alam, saya tidak tahu. La adri. Lagi? Mafi? Cukup? Ada? Yakin? Farid? Cukup? Ya sudah, kalau cukup kita lanjutkan insyaallah nanti pekan depan kita mulai masuk kitabus shalah, pembahasan tentang salat. Di antara pembahasan yang agak panjang di mata Nabi Suja ini. Begitu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, saya dan antum. Sekali lagi, bab toharoh ini adalah bab yang memang harusnya tidak boleh kita selesaikan dengan banyak pertemuan. Sehari, 2 hari selesai itu harusnya bisa seperti itu, karena prakteknya kan tiap hari. Dan pelajaran untuk antum, nanti ketika antum di luar ngampu masyarakat, diminta untuk ngisi materi fikih, bab-bab yang seperti ini jangan dibuat terlalu panjang. Dibuat simple aja, satu pertemuan beres secara global. Kalau mau dirinci, nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat. Jangan sampai membahas tentang macam-macam air. 2 pertemuan, 1 pertemuan sebulan sekali. Nah, itu selama dia sebulan itu toharohnya gimana? Kan gitu kan. Padahal kita ingin memperbaiki, ingin membenarkan, meluruskan tata cara toharoh. Bab macam-macam air kita selesaikan 3 kali pertemuan, 1 pertemuannya sebulan sekali. Di bulan kedua kita udzur izin, ya sudah. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Maka antum jangan mencukupkan hanya dari matan ini, kan gitu. Kalaupun antum mencukupkan dengan matan ini tidak masalah, tapi setelah keluar kelas dibaca-baca lagi, jangan mengandalkan hanya di kelas. Dengan membaca matan yang lain, kitab yang lain, kita akan punya gambaran yang lebih utuh, sehingga nanti untuk merumuskan, untuk bikin jadwal-jadwal. Jadwal itu maksudnya toharoh ada 2, bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Hadas itu ada 2, asghar, akbar. Asghar itu apa saja, akbar apa saja. Kalau kita punya banyak pengetahuan, insya Allah untuk membuat seperti itu akan lebih simpel. Najis ada 3, kan? Mutawasithah, mukhafafah, mughalladhah. Cara menyucikannya gimana, itu kan? Seperti itu. Tayamum, masul khufain itu kan agak nanti nggak apa-apa, karena itu sifatnya pengganti. Yang diutamakan wudu, mandi, jenis-jenis air, kan gitu kan? Begitu. Nah, tatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.